Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Luar biasa mesti bersyukur. Mas. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Amin. dan juga tetap dapat melanjutkan aktivitasnya Ya. dengan lancar Amin. dan tetap penuh kemuliaan dalam nama Tuhan. Iya. Hari ini Iya. kita akan bersama untuk bersekutu di dalam persekutuan online pemuda remaja dengan acara sharing. Dan nanti kita akan mendengarkan sharing dari beberapa teman kita, kan Mas Dani? Ya, benar Mas Dimar. Kita akan mendengarkan beberapa sharing dari teman-teman. Mungkin akan mungkin nanti ketika setelah sharing Mas Dimar, pasti nanti oh ya benar juga ya. Jadi kita belajar dari sharing itu nantinya Mas Dimar. Sebelum kita mulai lagi Mas Dimar, jangan lupa ya teman-teman, like dan subscribe dulu biar nanti dan lonceng ya, biar nanti ketika ada video terbaru nanti ada notifnya di HP. Oke. Baik Mas Dimar, kita akan mulai aja. Langsung aja persekutuan kita. Kita akan mulai dari masuk lagu pujian dengan kita menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Wah, kita sudah berkumpul di rumah Tuhan Mas Demar. Kita sebelum memulai lebih dalam lagi, mungkin kita akan berdoa dulu. Iya, mari teman-teman kita berdoa bersama. Mari saya antarkan. Bersyukur Tuhan, kepada kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul, bersekutu bersama dalam persekutuan online remaja pemuda pada hari ini. Berkati ya Tuhan, biarlah persekutuan kami ini dapat selalu menjadi pancaran, menjadi selalu tetap memberkati Tuhan setiap teman-teman kami yang saat ini berada di rumah, yang saat ini melakukan apapun dengan yang terbatas. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkati juga Tuhan untuk studi mereka juga tetap lancar dan berhasil. Saat ini kami akan bersekutu bersama dalam acara sharing. Tuhan mohon sertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Amin. Ya, Mas Demar. Ya, gimana Mas Dani? Selama seminggu ini ada tidak kebaikan Tuhan atau mungkin ada yang spesial di minggu ini? Ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi sebenarnya ada Mas Dani. Ya.
beberapa berkat Tuhan, bukan beberapa sih, banyak banget berkat Tuhan yang Amin. bisa saya terima Ya. dalam minggu ini. Mulai dari soal pekerjaan, mungkin pekerjaan yang baru, semoga saja. Ya. Minta doanya juga teman-teman. Oke. Dan juga untuk studi saya yang bentar lagi mau wisuda. Masih tahun depan Mas. Oh, masih tahun tenang depan. dulu, tenang dulu. Tak kira hari. Ya, tinggal nunggu wisuda aja. Jadi kan Oh. malah lebih santai Mas Ya. Dani. Kayak gitu. Sedangkan kalau Mas Dani sendiri gimana? Minggu ini apakah banyak berkat atau lagi pusing-pusingnya? Ya, Gimana, kalau Mas Mas Dani sebenarnya banyak pusingnya. Loh, lah kenapa itu Mas Dani? Apa gara-gara ada yang baru atau gimana? Wah, ya kalau ada yang baru enggak sih. Enggak ya? Cuman minggu ini kan Mas Dani dalam pekerjaan itu banyak lembur. Oh, banyak lembur. Dan lembur itu di luar kota terus Mas Dimar. Waduh. Yang membuat bingung itu kayak gini, ketika pagi berangkat kerja, ya kan, masih nanti lembur sampai ya jam 7 lah, sampai jam 8 itu masih baru sampai rumah. Habis sampai rumah nanti masih bersih-bersih lah, kan rumahnya udah baru. Waduh, puji Tuhan. Itu berkat Bukan juga baru, loh, bukan berkat baru, juga itu. rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Ya, puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. kalau dulu yang nyapu biasanya sih adik-adik gitu, tapi sekarang harus sendiri. Oh, Nyapu ada sendiri. Udah Iya. kerja, lembur, nyapu sendiri, dan nanti tidur itu tidak langsung tidur. Oh tapi iya. lihat HP dulu. Oh, lihat HP dulu. Siap Mas Dani. Sampai jam 12 itu. lihat Sampai YouTube jam biasanya. 12. Iya, iya, iya. Dan habis itu bangun lagi, kerja lagi, lembur lagi, dan gimana ya, rasanya capek gitu Mas. Tapi puji Tuhan kemarin habis lembur yang terakhir kemarin, saya malah bersyukur karena apa ya, saya diingatkan Tuhan, kowe tak kayak kerjaan kok malah ngeluh. Banyak orang di sana sing Butuh pekerjaan. butuh kerjaan, kok kowe malah mengeluh apa pengen tak cabut pekerjaanmu. Nah. Saya malah mikir seperti itu, dan akhirnya wah, jadi kerjanya ditambah semangat lagi. Kan kerja lembur itu kan otomatis gajinya ada bonus. Siap. Lah, Benar, setiap benar. hari Sabtu mesti bonusnya banyak. Terus akhirnya saya bersyukur kerja itu tak buat santai gitu. Iya. Biar tidak kemurungsung, Iya. tidak membuat capek badan. Iya, gitu. iya. Ya, makasih Mas Dani. Nah. Jadi teman-teman di rumah juga mungkin yang saat ini sedang masih sekolah atau yang sedang bekerja, tetap syukuri teman-teman. Benar. Mungkin di luar sana banyak yang seperti menginginkan seperti keadaan seperti teman-teman. Jadi jangan cepat mengeluh. Mungkin memang keadaannya juga merasakan sulit. Yang kerja sulit, yang sekolah juga sulit. Tapi kita kurangi itu mengeluh. Jadi mungkin rubah pikiran mindset kita buat nanti bersyukur dan berkegiatan yang lebih positif. Amin. Iya, Mas Dimar. Gimana? Saat ini kita akan mendengarkan juga sharing dari teman kita yang jauh, Mas. Siapakah dia? Ayo, siapa Mas Dimar? Coba tebak. Laki-laki apa perempuan Mas? Laki. Laki-laki. Otomatis laki. Rambutnya pendek, suka berolahraga futsal. Waduh, pasti ketua futsal kita dulu Mas. Oke, kita dengarkan sharing dari Mas Aryo. Silakan. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua diberkati dengan Yesus Kristus dimanapun teman-teman berada. Pada saat ini saya ingin berterima kasih oleh karena teman-teman telah memberikan waktu, kesempatan, dan izin sehingga saya dapat berbagi pengalaman saya lewat acara sharing saat ini. Pada saat ini saya ingin sharing mengenai pengalaman saya ketika bekerja di tengah pandemi corona. Pada saat awal-awal virus corona menyebar, saya dan teman-teman kerja saya sempat tidak diperbolehkan masuk kerja oleh karena adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan tempat kami bekerja. Untuk menyiasati hal tersebut, perusahaan kami menyediakan link email untuk bekerja yang dapat menunjang kami ketika kami bekerja dari rumah atau kos.
Link tersebut menurut saya memang membantu, tapi kurang maksimal jika dibandingkan ketika kami dapat masuk kerja secara normal. Oleh karena bila kita dapat masuk kerja secara normal atau datang ke perusahaan, kita dapat mengakses data komputer, dapat berkomunikasi langsung dengan rekan kerja bila ada masalah, dan dapat berdiskusi seperti itu. Jadi pada waktu itu kami bekerja di tengah keadaan yang sulit dan terbatas, oleh karena kami hanya menggunakan peralatan dan aplikasi yang seadanya. Selang beberapa waktu kami diperbolehkan untuk masuk kerja. Rekan-rekan kerja saya sudah diperbolehkan masuk kerja, tetapi pada waktu itu saya belum boleh untuk masuk kerja, dikarenakan saya sempat pulang ke Solo. Maka dari itu ketika saya balik ke Bantul, Jogja untuk bekerja, saya diharuskan untuk tes dan karantina mandiri selama 2 minggu. Bisa dibayangkan teman-teman, sebelumnya nggak bisa ngendel pekerjaan secara maksimal, sekarang malah ditambahi karantina 2 minggu di saat teman-teman saya sudah bisa bekerja. Jadi saya merasa menjadi beban teman-teman pada waktu itu. Selang 2 minggu setelah saya menjalani karantina mandiri, saya diperbolehkan untuk masuk kerja. Hal yang saya takutkan pun terjadi teman-teman. Banyak pendingan pekerjaan yang muncul. Hal tersebut mungkin bertambah parah bila teman-teman saya tidak membantu saya pada waktu itu. Pada waktu itu saya berpikir, ini butuh waktu yang lama untuk memulihkan ritme kerja sebelum adanya virus corona. Mungkin 1, 2, bahkan sebulan seperti itu. Saya berpikir tidak cukup waktu hanya untuk menyelesaikan masalah tersebut bila hanya mengandalkan jam kerja saat itu. Jadi sampai dengan saat ini memang masih diatur jam kerjanya. Jadi sampai saat ini kita masih belum bisa full masuk kerja, 5 hari off dalam sebulan. Tapi pada waktu itu lebih parah teman-teman. Jadi bisa 2 hari sekali kita hanya masuk kerja. Bisa dibayangkan banyak pendingan pasti pada waktu itu. Pada waktu itu di tengah kebingungan saya buka status WA teman saya, di mana dia mengupdate aktivitas dia mengakses komputer kantor tanpa hadir di kantor. Jadi dia nge-remote dari rumah. Pada waktu itu saya bertanya mengenai aplikasi yang digunakan dan cara kerjanya. Dia pun menjelaskannya secara baik kepada saya, dan saya pun akhirnya meminta izin kepada tim IT dan atasan untuk menggunakan aplikasi tersebut dan mengakses komputer kantor. Puji Tuhan, saya diizinkan untuk melakukannya. Itu berarti aku anggap sebagai awal yang baik untuk misi penyelamatan pendingan saya. Pada waktu itu saya di tengah kepedean saya, ternyata ketika menggunakan aplikasi tersebut juga saya menemui hambatan. Jadi koneksi saya sebagai peremote dan koneksi yang di remote komputer, yaitu komputer kantor, harus memiliki koneksi yang baik. Awalnya memang sulit, tapi lama-kelamaan terbiasa. Puji Tuhan, dengan aplikasi tersebut saya dapat mengerjakan satu persatu dengan tugas-tugas yang ada, dengan
kemampuan saya, dan puji Tuhan sampai dengan saat ini malah kebablasan. Jadi seharusnya Sabtu dan Minggu saya libur, saya malah nge-remote komputer kantor. Jadi karena saya berpikir hari Sabtu dan Minggu eman-eman, kalau sayang banget kalau nggak dimanfaatin buat nyicil pekerjaan kantor. Jadi dari pengalaman ini saya mengambil pelajaran bahwa setiap permasalahan bila dihadapi dengan Tuhan Yesus, bila mengandalkan dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan memberikan cara. Pada sharing saya saat ini juga saya mengambil kesimpulan bahwa setiap permasalahan dapat mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman. Jadi dulu kalau saya belum pernah tahu aplikasi tersebut, mungkin hari Sabtu dan Minggu saya gunakan untuk bersantai-santai, tapi sampai dengan saat ini malah saya gunakan untuk mencicil pekerjaan-pekerjaan yang kepending. Terima kasih, semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup sharing saya saat ini dengan kutipan dari renungan harian. Perjalanan hidup diibaratkan sebuah kapal yang sedang berlayar menuju ke sebuah tujuan. Namun terkadang tiba-tiba badai persoalan datang dan berusaha mengubah arah tujuannya. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi tersebut? Jangan pernah menyerah atau kehilangan pengharapan. Ingat, kita memang tidak akan pernah mampu mengubah arah angin, tapi kita mampu mengubah arah layar sehingga kita dapat tetap mengarahkan perahu kita ke tempat yang kita kehendaki. Kristuslah tujuan hidup kita. Di dalam keadaan sulit seperti ini, tetap andalkan dan dengarkanlah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, Wah, luar biasa ya Mas. luar biasa banget kesaksian dari Mas Haryo. Memang ya gimana ya Mas, mungkin dari faktor umur juga Mas Haryo lebih dewasa dari kita. Benar. Jadi pengalamannya mungkin lebih banyak. Ah, Dan kita bisa lihat tadi gimana kesaksian Mas Haryo tentang perjuangan dia, tentang kehidupan dia di Jogja saat ini. Yang Pekerjaannya, Mas, ya. pekerjaannya, terus juga waktunya sama keluarga juga berkurang. Tapi Mas Haryo masih bisa bertahan, masih bisa tetap berpengharapan, dan Mas Haryo puji Tuhannya masih sehat. Iya, Mas Haryo tadi seperti ngasih kita dalam keadaan sulit, sesulit apapun tetap mengandalkan Tuhan, itu ya Mas. Luar Jadi biasa. apa namanya, walaupun kita dalam saat ini dalam keadaan kesulitan, kita saat ini dalam keadaan terdesak, tapi jangan lupa teman-teman, kita masih punya Tuhan. Iya. Iya. Mas Haryo itu kan menurut saya dari sejak saya kenal Mas Haryo itu orangnya sangat telaten. Iya Mas, telaten Iya, toh? banget. Iya. Tidak pernah mengeluh kalau sama saya. Sama saya juga sih Mas, sama. Ketika futsal, ketika pelayanan itu tidak pernah. Kalau saya sendiri ngomong, wah Mas aku kesel Mas, tapi Mas Haryo malah tetap gitu ya. Sama seperti lagu yang akan kita pujikan saat ini, Allah Peduli. Kita akan pujikan Allah Peduli dengan sepenuh hati. Kita pujikan. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, pujian ini sangat itu ya Mas. Ketika kita punya masalah, kalau kita pujikan ini pasti, oh ya benar ya, Allah itu selalu mengerti, Allah dan selalu peduli gitu. Seorang tidak tahu apa yang kita masalahkan, tapi Tuhan selalu tahu gitu. Ya Mas Dani, jadi setiap persoalan yang kita saat ini sedang terima, persoalan yang sedang kita hadapi, tapi tetap Tuhan itu tetap selalu menopang. Tinggal kita saja mau datang atau tidak. Iya benar banget itu. Nah Mas Dani, Ya. saat ini kita juga akan mendengarkan dari teman kita, kakak kita Mas Dani, dengan Mbak Sekar, adiknya Mas Haryo yang juga ingin bersaksian tentang pekerjaannya, bagaimana Mbak Sekar yang saat ini sedang menjadi seorang perawat di rumah sakit daerah Solo Baru sana. Ya, Dan mari kita dengarkan sharingnya. silakan. Shalom teman-teman, nama saya Sekar, saya dari Pemuda. Kali ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing. Di sini saya mau menceritakan tentang cinta kasih Tuhan yang saya alami selama pandemi COVID-19. Teman-teman merasakan cemas, khawatir, atau was-was tentang hidup? Ya, itu yang saya rasakan ketika virus corona, virus COVID-19 masuk ke Indonesia, terutama di kota Surakarta. Waktu itu Maret sekitar tahun 2020 diumumkan kasus KLB kota Surakarta. KLB untuk virus corona. Saya sebagai tenaga medis merasakan takut, merasakan cemas, merasakan khawatir akan penularan virus corona tersebut. Bahkan di berita-berita juga virus corona tersebut memakan banyak jiwa, memakan banyak orang, dan semakin hari semakin banyak kasus yang terjadi, bukan malah semakin turun, jadi semakin meningkat untuk kasus corona. Di lain sisi juga virus corona
belum ditemukan untuk vaksinnya. Dan banyak juga tenaga medis, tenaga perawat atau dokter yang gugur dalam merawat pasien dengan virus corona. Singkat cerita, dulu waktu saya bekerja, ada salah satu pasien yang didiagnosa dokter curiga menderita COVID-19. Di situ saya merasa teman-teman dan saya merasakan takut, merasakan cemas untuk penularannya. Apalagi saya yang mempunyai orang tua yang rentan, yang sudah usia lanjut, takut jika ketika saya merawat pasien tersebut orang tua saya bisa tertular. Jadi saya takut akan hal itu. Tapi di lain sisi, untuk kita sebagai perawat dituntut untuk tetap melayani, tetap untuk merawat mereka. Jadi di situ saya dan teman-teman juga ikut merawat pasien tersebut, masuk dengan protokol penanganan COVID-19. Pasien tersebut masuk di ruang isolasi. Dan setiap kali dokter atau perawat yang masuk ke situ, ke ruangan pasien tersebut, harus memakai alat perlindungan diri. Ya, alat perlindungan diri yang seperti baju astronot itu. Saya merasa takut, merasa was-was. Tuhan, apa ini yang Engkau kehendaki terhadap pekerjaan saya gitu ya. Maksudnya, Tuhan, ini penyakit menular loh. Saya juga takut bila tertular penyakit tersebut. Singkat cerita, Tuhan menguatkan saya, Tuhan meneguhkan hati saya dan teman-teman saya untuk merawat pasien tersebut. Puji Tuhannya, setelah beberapa hari pasien itu dirawat, pasien dinyatakan sembuh. Dan beberapa perawat, tenaga medis juga dilakukan tes untuk mengetahui apakah tertular dengan COVID-19 tersebut. Puji Tuhannya, setelah hasil itu terjadi, perawat atau dokter yang merawat, termasuk saya juga, tidak ditemukan virus tersebut. Saya merasa lega, merasa puji Tuhan banget. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai saya selama merawat pasien tersebut. Dan ayat Alkitab yang sangat saya pegang waktu itu, yaitu di 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi ayat itu sangat menguatkan saya ketika saya memiliki kekhawatiran, memiliki sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya, tapi Tuhan itu memelihara, tetap menyertai saya. Jadi puji Tuhan sekali saya dikuatkan dengan ayat Alkitab tersebut dari 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh, salah satu kekhawatiran yang saya alami. Jadi jika teman-teman punya masalah, kekhawatiran, tetap percaya Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan turut campur untuk mengatasi masalah tersebut, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masalah tersebut atau kekhawatiran kita tersebut. Sekian sharing yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Iya, amin. Puji Tuhan. Mbak Sekar orangnya yang sangat kecil tapi dia hebat. Iya. Ya Mas Dai, dalam setiap kekhawatiran Mbak Sekar selalu merubahnya menjadi sebuah kekuatan. Jadi kekhawatiran yang diubah menjadi kekuatan, tetap menjadi rema juga dalam bekerja, dalam kehidupan, bahwa kekhawatiran yang sedang dia hadapi, yang sedang dia laksanakan juga tugas mulia Mbak Sekar,
mari kita juga dukung bersama teman-teman Dalam. dengan melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Jangan lupa teman-teman 3 itu. Ya, kita akan mengulik sedikit tentang Mbak Sekar tadi dari Alkitab dari 1 Petrus 5, bentar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Di ayat ini benar-benar sangat menguatkan kita, terutama Mbak Sekar, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita. Dan saat ini Mas Dimar, kita akan tanya sedikit pada Mbak Galuh. Oh iya, Mas, siap. Wah. Mbak Galuh mungkin selama seminggu ini Ya. adakah berkat Tuhan atau mungkin mujizat mungkin dari Tuhan yang diterima? Mungkin itu ya Mas ya, berkat Tuhan yang pertama bagi hidup saya. Hmm? Bisa berdiri hari ini di sini berpelayanan itu sebuah anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Bisa bernafas, bisa beraktivitas. Yang lainnya mungkin contohnya sekolah daring online. Hah? Masih bisa merasakan sekolah kan banyak di luar sana yang Tidak dapat. iya. Masih bersyukur karena bisa belajar gitu. Wah, Puji Tuhan sekali. Tapi untuk apakah Mbak Galuh saat ini juga mengalami kekhawatirannya dalam sekolahnya nanti ke depannya gimana ya Mas? Ya pasti dong Mas. Oh iya, jadi apakah nanti itu bisa tetap Mbak Galuh jalani dengan tetap percaya sama Tuhan? Ya pasti. Ya puji Tuhan, semoga Karena- juga teman-teman yang sekolah di rumah Oh iya. juga dapat tetap percaya sama Tuhan ya teman-teman yang sekolah maupun yang bekerja. ya kita akan ujikan aja. Kita ujikan Artika di Ratmu. Jalanmu apa selalu? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Iya. Merasakan kehadiran Tuhan. Mas Dimar kalau merasakan kehadiran Tuhan itu setiap apa? Setiap di gereja toh atau setiap nek kelingan toh? Kok kayaknya kalau di gereja kok ya aneh. Ya, saya merasakan setiap kehadiran Tuhan tuh setiap saya akan melakukan sesuatu, Mas Dani. Jadi setiap pagi kan minimal saya mau bangun, mau melaksanakan aktivitas minimal saya berdoa dulu. Oke. Entah nanti akhirnya gimana di tempat mau berdoa atau enggak. Yang penting pagi sudah berdoa dulu, Mas Dani. Tuhan gitu. Jadi setiap hari itu saya mesti merasakan kehadiran Tuhan. Entah pas di jalan, pas terhindar dari kecelakaan, atau enggak pas lagi di yayasan juga saya tiba-tiba mendapatkan berkat makanan. Itu juga sering saya mengalami kayak gitu, Mas Dani. Jadi arti kehadiran Tuhan itu sangat berarti dalam kehidupan saya. Ya. Kalau Mas Ian dari tadi di aja. Kalau Mas Ian, kalau setiap apa Mas Ian menerima kehadiran Tuhan? Ya tentunya saya pribadi menerima hadirat Tuhan ya di setiap aktivitas segala segi apa ya dalam segi aktivitas dari sekolah, dari bangun tidur sampai menutup hari tentunya dalam penyertaan Tuhan. Terus apa lagi Mas? Berarti ketika Mas Ian menerima kehadiran Tuhan itu setiap beraktivitas selalu mengingat Tuhan. Amin. Ya. Dan saat ini Mas Dimar ada satu lagi teman kita. Masih satu, Mas Dani. Oh, masih banyak. Masih banyak sebenarnya, masih banyak. Waduh. Ini udah lumayan ini, Mas. Iya ya, Mas. Iya ya. Siapa lagi nih, Mas? Dengarkan dulu aja sharing dari teman kita Tasya. Oh, Tasya. Oh iya. Mari Silakan. teman-teman. Shalom, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Pastinya semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus kan? Tidak terasa tinggal 2 bulan lagi kita merayakan ibadah Natal. Walaupun kondisi saat ini sedang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul secara langsung melaksanakan ibadah remaja maupun ibadah pemuda, tetapi itu tidak menyurutkan iman kita untuk beribadah secara online kan teman-teman? Saat ini saya Natasha ingin sedikit bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Dimulai dari saya kelas 12, saat itu saya sedang sibuk-sibuknya untuk bisa melanjutkan ke universitas. Puji Tuhan, saya sempat mendapatkan jalur undangan untuk bisa melanjutkan ke universitas. Tetapi pada tanggal 8 April tepatnya, saya melihat hasil dan ternyata hasilnya zong. Artinya saya tidak keterima. Dan di situ ada kata-kata semangat dan jangan menyerah. Di situ perasaan saya benar-benar sedih, marah, dan pastinya kecewa ya teman-teman. Akhirnya dari bulan April hingga bulan Juli, kira-kira 4 bulan, saya habiskan untuk belajar masuk ke perguruan tinggi yang seleksi kedua, yaitu SBMPTN. Di situ saya mengejar untuk les online, tryout, menyelesaikan berbagai soal, dan macam lainnya.
Rata-rata saya tidur 5 jam per hari. Di situ banyak sekali satu persatu teman yang mulai hilang karena mereka berpikir bahwa saya adalah tipe orang yang ambis. Karena anak-anak sekarang pasti bilangnya ambis ya teman-teman, pasti tahu. Dan di situ saya mulai kehilangan berbagai teman, kehilangan relasi untuk saya bisa melanjutkan ke universitas negeri. Pengumuman pun tiba, tepatnya pada tanggal 14 Agustus jam 3 sore pada hari Jumat. Di situ teman-teman saya benar-benar optimis, yakin dan percaya bahwa saya itu bisa untuk masuk ke universitas dengan jurusan teknik. Karena saat itu ketika saya berlatih soal, berlatih tryout, nilai saya itu mumpuni untuk bisa masuk ke jurusan teknik tersebut. Dan waktu ketika saya membuka pengumuman, tiba-tiba ada tulisan jangan menyerah dan tetap semangat. Di situ teman-teman ada rasa yang tidak bisa saya ungkapkan. Pastinya teman-teman hancur iya, sedih iya. Ketika banyak sekali teman-teman saya yang bertanya, keluarga saya bertanya, relasi saya bertanya, semuanya pun bertanya. Teman-teman yang membandingkan saya dengan orang lain, padahal kowe iki sinau lho Nat, tapi kok kowe gak iso, beda karo dek wae gak sinau iso. Di situ benar-benar saya down teman-teman, butuh waktu 3 hari teman-teman untuk saya tidak memegang HP, untuk saya menghindari diri dari perkumpulan, untuk saya benar-benar move on, bangkit kembali dari keterpurukan. Setelah saya dapat move on dari pengumuman SBMPTN, saya mengkoreksi diri saya sendiri dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Tinggal tes yang terakhir yaitu jalur mandiri untuk saya bisa masuk ke universitas negeri. Ujian mandiri pun tiba. Saya menyiapkan, saya hanya mereview berbagai soal yang pernah saya pelajari tanpa saya belajar serius karena saya sudah sakit hati dari pengumuman SBMPTN, pengumuman SNMPTN ditolak. Pikir saya paling ujian mandiri aku gak keterima. Dan di situ benar teman-teman, karena saya memasukkan di 5 universitas, 4 universitas ditolak dan tinggal 1 universitas ini, ya Universitas Diponegoro di Semarang teman-teman. Universitas yang tidak pernah sama sekali saya pikirkan, tetapi Tuhan menyiapkan saya untuk bekerja di ladangnya yang baru. Dan puji Tuhan ketika saya melihat hasilnya, saya keterima di jurusan teknik sesuai minat dan bakat saya, yaitu teknik geologi, sesuai cita-cita saya sejak kecil, yaitu ingin bekerja di perusahaan perminyakan. Semuanya keluarga saya mendukung dan di situ kami sekeluarga berdoa, bersyukur atas berkat Tuhan yang telah diberikan kepada saya. Pesan saya untuk teman-teman yang saat ini kelas 6, kelas 9, kelas 12, atau teman-teman yang sedang menyelesaikan skripsi, mencari pekerjaan, atau menyelesaikan goals lainnya, jangan pernah berhenti berjuang ya teman-teman, jangan pernah menyerah, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai teman-teman dalam setiap aspek kehidupan teman-teman. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman kita dengan Tasya. Dia tentang perkuliahannya tadi teman-teman, tentang bagaimana dia saat ini berkuliah di Semarang. Mendaftar ya Mas Dani. Tapi sudah keterima Mas Dani. Iya, jadi di Semarang perjuangannya wah, luar biasa. 3 kali ya. 3 kali. Yang ketiga langsung dapat. Puji Tuhan. Dan mendapatkan universitas yang luar biasa. Favorit sih itu Mas Dani. Di Semarang itu Undip favorit Mas Dani. Iya. Kalau Mas Dani tahu di Semarang itu memang tekniknya, jurusan teknik itu memang susah untuk dimasukin. Oh makanya 2 kali. Iya 2 kali susah tapi yang terakhir masuk. Malah mendapat universitas yang sangat luar biasa. Ya puji Tuhan sekali. Orang tuanya masih. Pasti dong, teman-temannya sebagai teman aja kita bangga, apalagi orang tua. Tapi lewat tadi teman-teman jadi tetap semangat, jangan menyerah, tetap tantangan itu pasti selalu ada.
namanya juga kehidupan, Ya, tantangan benar. tetap selalu ada. Jadi jangan menyerah, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Iya, jangan sedikit-sedikit menyerah, tapi selalu ingat bahwa Tuhan itu sedang merindah apa yang kita inginkan, apa yang Tuhan inginkan gitu. Dan pasti Tuhan itu tidak akan memberikan kita atau menempatkan kita di sembarangan tempat. Pasti Tuhan menempatkan kita itu pasti udah kehendak Tuhan. Iya. Kowe kudu ning kene, nanti berkatmu seperti ini gitu. Iya. Ya benar. Seperti kita akan pujikan sekali lagi. Oh iya. Kita pujikan Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
Tuhan tidak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Ya. Dan Tuhan juga tetap merindah setiap kehidupan kita Mas Dani, tetap menyusunnya dengan baik. Jadi tetap imani bahwa teman-teman itu akan berhasil di sebuah tempat. Jadi imani itu teman-teman. Nanti bakalan Tuhan akan beri, dan jangan lupa teman-teman kalau bahwa Tuhan itu memang tahu segalanya. Tapi kalau kita sebagai umatnya tidak meminta, mana Tuhan akan memberi. Seperti itu Mas Dani. Iya. Saat ini kita akan langsung aja Mas Dimar. Kita akan mendengarkan satu lagi. Satu lagi? Oh. Iya Mas Dani. Kita akan dengarkan satu sharing dari teman kita Mbak Ita. Silakan. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya dikasih kesempatan sama teman-teman pengurus pemuda remaja GKJ Jebres untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Jadi saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di mana di masa pandemi ini saya walaupun bekerja di rumah sakit, saya masih diberikan kesehatan dengan hasil rapid swab negatif. Terus juga saya juga berharap teman-teman juga senantiasa diberikan kesehatan bagi keluarga saya juga, dan kiranya tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Iya, puji Tuhan Mas Dimar. Ternyata teman-teman banyak yang mendapat berkat yang luar biasa. Kebanyakan sih tentang kehidupan, pekerjaan, dan tadi Mbak Tasya tentang apa namanya? Perkuliahannya. Jadi memang memang saat ini pemuda remaja memang fase kehidupannya dilalui kan seperti itu Mas Dani. Jadi bekerja pasti kuliah atau enggak malah dua-duanya sedang dijalani. Waduh, seperti hebat. saya maksudnya. Hebat. Ya. Saat ini akan saya landasi. Ya, saat ini kita akan landasi sharing kita dari Alkitab dari lupakan. Nah ini dari Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dan kenapa saya ambil ayat ini Mas Dimar? Karena ini menurut saya ayat ini membuat ketika saya pernah ketika saya mendapat masalah atau mendapat bingung, kekecewaan tadi juga, terus dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan gitu. Satu yang membuat teman-teman yang harus diingat, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya kan? Biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, dan nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi tenang, tidak usah khawatir ketika banyak permasalahan, banyak mungkin dalam pekerjaan tadi, perkuliahan, atau mungkin yang sudah berkeluarga. Ya, seperti Mas Dani mungkin masih khawatir, wah sebenarnya anakku piye gitu. Jangan khawatir, karena pencobaan itu adalah biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan takut untuk berproses, karena proses akan mendewasakan kita, terutama dalam kerohanian kita. Amin. Itu. Ya, terima kasih Mas Dani untuk firman-Nya, untuk sebuah wejangan dalam setiap kehidupan kita. Memang harus seperti itu Mas Dani sebagai kita manusia. Memang saatnya, apalagi di umur kita saat ini yang sedang berproses banyak-banyaknya, kita harus tetap menaruh harapan kita setinggi-tingginya pada Tuhan. Nah, saat ini teman-teman tak lupa kita juga akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan bisa nanti teman-teman titipkan di kantor gereja, atau juga teman-teman kalau pagi mau masukkan persembahan, tulis aja untuk pemuda remaja, nanti itu juga persembahannya akan masuk ke pemuda remaja. Untuk itu mari kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baik
baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mas Dimar, sebenarnya masih banyak yang ngasih sharing kepada kita. Ya, Tapi karena maaf ya teman-teman, mungkin di lain waktu karena saat ini waktu tidak bisa. Kalau nanti ada ke depan ada lagi, boleh kok sharing lagi. Ya, bagi teman-teman yang ingin berkesaksian, nanti juga bisa mengirimkan video. Nanti kita akan masukkan videonya di persekutuan selanjutnya. Ya. Jadi persekutuan selanjutnya nanti mungkin ada pas sharing, sesi kesaksian, itu bisa kita masukkan, tampilkan di situ. Oh, siap. Kirimnya kemana Mas? Kirimnya nanti ke Mas Bayu atau malah ke saya, gitu aja. Gitu. Atau pengurus yang lain bisa? Pengurus boleh. yang lain juga masih bisa. Kalau malu-malu sama Mas Dimar kan boleh sama Mbak Nino, sama Mbak Yesa atau kalau yang remaja biasanya sih Mbak Galuh. Ke Mbak Galuh atau ke Mbak Dia. Iya. Mbak Dia juga Carla bisa. juga boleh. Carla juga boleh. Semua boleh pokoknya. Saat ini kita akan mengakhiri persekutuan. Kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu. Doa persembahan sekalian. Iya. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita dengan doa. Mari saya antarkan. Bersyukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan yang saat ini dan sedang bersekutu bersama secara online. Tuhan tetap mohon sertai kami Tuhan, dan biarlah Tuhan untuk tadi, untuk setiap firman-Mu, untuk setiap sharing dari teman-teman kami yang sudah kami dengarkan, tetap memberikan rema, tetap memberikan pemahaman yang baru dan penguatan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, untuk kedepannya lebih dan lebih baik lagi Tuhan, untuk percaya akan adanya pengharapan dari-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang akan kami berikan nantinya, Tuhan tetap sertai, biarlah itu memberikan berkat juga Tuhan bagi setiap jemaat dan warga di GKJ Jebres ini. Dan saat ini Tuhan kami akan menutup persekutuan kami. Tuhan tetap sertai kami Tuhan di dalam kegiatan kami di rumah. Dan kami juga yang berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari GKJ Jebres ini, supaya Tuhan tetap melindungi dan menjagai kami. Apapun setiap kegiatan kami nantinya. Semua doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, Mas Dimar, sebelum kita pulang, saya ingin ngasih satu apa Mas Deni? Satu apa ya? Diingat-ingat ya, teman-teman selalu jaga protokol kesehatan. Iya. Biar tidak kita harus menjaga juga, menaati perintah-perintah pemerintah agar COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat berkumpul lagi persekutuan seperti ini. Amin. Ya. Karena kita di sini sebagai pengurus juga kangen untuk bersekutu secara bertemu langsung ya Mas. Offline. Jadi maksudnya bersekutu seperti biasa, seperti dahulu di gereja. Dan semoga itu juga dapat terwujud. Dan kami juga teman-teman yang di rumah mohon tetap mendoakan bahwa kami di sini juga membuat ini dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah kami di sini tetap semangat dan berdoa, jangan lupa berdoa juga untuk pandemi supaya cepat berakhir. Iya. Ya, kita akan mengakhiri, kita akan pujikan Gugan Terbang.
firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.